Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update hari ini menarik banget karena Bitcoin finally break dari resistance-nya. Baru banget kemarin kita bahas soal fundamental yang bisa mempengaruhi daripada si Bitcoin. Ada beberapa pembahasan di sana, kita sempat review juga soal beberapa ya price scenario dan juga ada beberapa bahkan saya sempat spill ya beberapa altcoins ya ternyata masuk ke dalam watchlist ya di sini. Wah, di menit 15 ya. Jadi saya ngelihat ada Ethereum, kemudian ada Litecoin, ada CFX, ada File ya. Kalau kalian lihat di tab sebelah sini sebenarnya adalah saya punya personal ya, saya punya watchlist gitu. Baru banget tadi kita ngebahas juga sama teman-teman di Advance dan I think everything's went well ya. Kita ngelihat pergerakan cenderung positif. Litecoin akhirnya berhasil break, kemudian CFX juga sama ngeboost ya dari kemarin terakhir kita update. Saya sempat ada update kayaknya CFX sama teman-teman ya. Di sebelah mana ya? Saya lupa teman-teman. Conflux. Ini dia teman-teman ya, 13 hari yang lalu, udah lama banget ya update-nya ya. Harusnya kayaknya kita mesti bikin rutin lagi nih teman-teman ya. Ada satu coin yang kita upload day by day ya. Make sure kalian type di kolom komen kira-kira coin apa yang kita bakal bahas, dan nanti mungkin kita vote melalui Telegram. Jadi make sure kalian subscribe juga Telegramnya. Nah, kemarin kita ada sedikit pembahasan ya beberapa hal seperti File ya. Ini adalah beberapa yang memang masuk watchlist dan sedang saya follow up. Untuk File perform cukup baik ya after dia break dari dia punya, well, you can say falling wedge perhaps ya, dari pembentukan falling wedge ini akhirnya dia berhasil breakout, rebound impulsif, dan most likely rata-rata kripto sih sebenarnya lagi ngepump. Kenapa? Ya simple, Bitcoin ya, balik lagi Bitcoin yang mendominasi, walaupun Bitcoin dominasinya nanjak juga. Ya, good newsnya adalah altcoins masih ngasih kesempatan buat masuk ya, masih kasih kesempatan buat profit juga. But seperti yang saya sampaikan ke teman-teman di Advance juga, saya juga concern sama teman-teman semua yang mungkin ya subscribe channel ini. Saya pengen tetap inform ke kalian juga bahwa kita di sini trading tetap harus antisipasi ya terhadap kemungkinan yang namanya fake out ya. Saya sampaikan apa adanya, walaupun kemarin kita sempat bahas juga bahwa overall kita ngelihat kok bahwa pergerakan Bitcoin itu semestinya ya itu udah dalam keadaan bullish ya. Kemarin kita baru banget ngebahas di sini, saya bahas sempat ada breakout ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini sebenarnya breakout, harusnya ini wave E adalah akhir daripada penurunan terakhir dan harusnya sih bisa ngepump gitu. Karena memang kalau kita ngelihat struktur, balik lagi ke time frame yang kecil juga, finally kita udah ngelihat dia sukses breakout dan proses pullbacknya inilah kunci utamanya. Jadi kita wajib memperhatikan ya bagaimana proses pullback yang terjadi setelah harga berhasil breakout di time frame yang kecil. Dan seperti yang kita diskusikan kemarin juga, untungnya ya proses pullbacknya cukup baik, bahkan bertahan di atas exponential moving average 21. Ini tadi pembahasan kita terakhir nih sama teman-teman di Advance ya, kita bilang wah ini kalau kita manfaatkan dengan istilah trend pullback setup, itu salah satu metode yang saya pakai ya untuk transaksi pada saat market sedang trending. Ini harusnya bagus nih, bisa bertahan nih di atas exponential moving average 21. Ini benar-benar kita bikin tadi pada saat lagi live session ya bersama teman-teman Advance Group. Wow, and then unexpectedly 3 candle setelahnya, which means 3 jam setelahnya kita ngelihat harga nge-push ya, nanjak banget. Saya jujur aja teman-teman, gak ada expecting Bitcoin bakal ngepump sebegini lebaynya ya. Tadinya saya pikir ini naik ya, kalau misalkan kita dapat sampai area supply aja udah bagus gitu loh, 28.700, kemudian reject lagi ya, sedikit koreksi, baru kemudian dia nanjak. Tapi memang kalau misalnya kita ngelihat pergerakan saat ini, saya pikir nggak heran ya kenapa Bitcoin bisa nanjak signifikan banget. Ada beberapa hal yang kita bahas di video kemarin juga. Kita sempat bahas dari sisi fundamentalnya, kita sempat bahas juga bahkan di Twitter, saya juga sampaikan apa yang menjadi pertimbangan ya terhadap potensi pergerakan berikutnya. Dan salah satunya adalah karena NFP ya, yang kemarin dirilis. Sebenarnya NFP kemarin itu memberikan kesempatan untuk The Fed benar-benar kalau saya bisa bilang sih, benar-benar mempertahankan suku bunga ya setelah kenaikan terakhir di bulan Mei ya. Narasinya masih sama, dan setelah kondisi ini kita lihat mendapatkan konfirmasi pada sepanjang sesi Asia hari ini, harusnya Bitcoin akan terkonfirmasi dengan baik ya. Terlepas dari chart pattern-nya ya, walaupun terbentuk semacam ascending triangle
in the end key resistance 28.500 udah berhasil di break nih teman-teman. Dan tinggal 1 jam 26 menit lagi menjelang closing time frame daily. Nah ini kenapa saya belum tidur ya, walaupun udah jam 5 pagi ya, setengah 6 bahkan. Karena masih ada posisi yang ngegantung, jadi harus di maintain. Dan itulah ya sacrifice kita as a trader ya. Sometimes ya ini memang pekerjaan kita aja, jadi mau gimana ya, kita harus perhatikan bagaimana perkembangan dan bisa manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung ada momentum ya, nanti kan istirahatnya pada saat sideways nih ya kan, istirahat sideways 3 minggu ya, setelah itu panen ya dalam sekali trade gitu kan. Ada beberapa trade yang mungkin bisa dimanfaatkan. Makanya pembahasan tadi waktu kita ngobrol sama teman-teman di Advance, saya sempat sampaikan satu buah poin yang penting, yaitu soal trading system, konsistensi, disiplin, dan juga bagaimana kita di sini bisa believe sama trading system kita. Itu penting banget, karena pada saat market sedang sideways, your belief itu biasanya diuji teman-teman. Begitu diuji itu dalam arti saat sideways nih ya, wah harga hit atas kena stop loss ya, entry, kemudian stop loss break even, atau misalkan stop loss rugi, kemudian nanjak, wah ternyata kita ngelong, kirain udah siap naik, ternyata kena reject lagi. Dan akhirnya kalau misalkan kita berpikir bahwa ini kayaknya bakal enak nih, trading cuman range doang ya, sell atas, buy bawah, sell atas, buy bawah. By the time market bener-bener kasih opportunity, kita miss biasanya. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan mindset dan psikologis pada saat kita lagi marketnya sideways doang. Makanya saya sampaikan ke teman-teman di Advance, if you guys have trading system, believe dengan trading system itu. Dan kalau kalian udah lakuin backtest kan harusnya kalian punya confidence juga dong. Nah, kalau kalian udah punya confidence ya udah tinggal percaya aja yang namanya market itu selalu punya kondisi yang berbeda. Sometimes ada kondisi di mana market itu ya bisa dibilang cocok buat teman-teman yang scalping, tapi ada juga yang marketnya cocok tuh untuk teman-teman yang swing trade. Jadi begitu swingnya make a move, jangan sampai kita kelolosan gara-gara kita udah terlalu kapok mungkin pada saat trading kita lakukan di kondisi market yang kita salah baca. Anggapannya seperti itu. Makanya saya katakan juga ke teman-teman Advance ya, sama ibaratnya kayak pemain bola ya. Kalau kalian adalah striker, dalam 1 atau 2 pertandingan kalian nggak cetak gol ya nggak masalah ya. Bukan berarti next pertandingan kalian harus jadi kiper ya. Begitupun pada saat kalian jadi kiper, kalau gawangnya kebobolan 1 atau 2 gol ya it's okay, nggak masalah di pertandingan itu. Yang penting pertandingan berikutnya kamu harus berusaha lebih baik. That's it teman-teman ya. Jadi same like trading. Kalau trading hari ini kena stop loss, that's okay, karena akan ada peluang berikutnya, dan di pertandingan berikutnya kamu bisa recovery dengan ya mungkin mungkin analisis yang lebih baik, atau mungkin setup trading yang probabilitasnya lebih tinggi, terus kamu coba manfaatkan ya. Intinya banyak teman-teman ya. So balik lagi, poin utamanya adalah sekarang kan nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Dalam tanda kutip, harga udah breakout ya. Jadi apa yang kira-kira kita perhatikan? Satu, teman-teman, there's a possibility ini membentuk ascending channel. Makanya saya katakan tetap antisipasi kita harus lakukan. Kita tetap harus punya plan B ya, atau exit plan yang perlu kita pertimbangkan. What if-nya itu banyak. Ya, dan salah satunya adalah ascending channel tadi ya. Kalau misalkan di sini seandainya membentuk ascending channel, maka kita perlu waspada adanya kemungkinan rejection dari 29.600. Dan perlu diingat sama teman-teman juga bahwa area Fibonacci, area $30.000 itu merupakan area psikologis ya dari segi angka. Kalau misalnya kita berkaca pada situasi di bulan Juni 2022, sebenarnya resistance-nya itu di atas lagi, ada di $32.100. Jadi memang kita punya potensi untuk penguatan up to $32.000. Tapi pertanyaannya adalah kalau dari segi angka psikologisnya nih $30.000, ini Bitcoin kira-kira bakal kena reaksi nggak? Bakal ada sellers nggak? Bakal ada orang yang taking profit nggak? Ya, setidaknya good newsnya adalah kita udah take out posisi resistance sebelumnya. Dan betul kalau misalkan teman-teman ada yang bilang juga bahwa tapi kok volumenya kecil nih, volumenya kayaknya nggak mendukung. Nah itulah kenapa kita perlu antisipasi guys. Ya, saya sih nggak akan bilang bahwa ini ready to the moon sampai ke 45.000, 80.000 dan terakhir 100.000 ya. Waduh, itu kayaknya terlalu early ya untuk posisi saat ini. At least kita dapat booster dari sentimen pasar akibat data NFP minggu lalu aja, itu udah cukup bagus so far. Alright.
So untuk pergerakan kali ini yang patut diperhatikan adalah pertama key level itu ada di $30.000 karena itu adalah area psikologis. Kedua, as long exponential moving average baik itu 8 maupun 21 di sini menunjukkan bahwa mereka masih berfungsi sebagai dynamic support dan kita bisa follow up. Jadi jangan buru-buru untuk ngelakuin short, apalagi gambling ya, berusaha untuk nebak nih kira-kira topnya di mana, topnya di mana, topnya di mana. Yang ada kemakan teman-teman ya, karena kita belum tahu pasti di mana harga akan benar-benar berhenti ya. Mungkin teman-teman bisa gunakan metode-metode seperti pengukuran dengan symmetrical triangle ya, which is dia udah berhasil break dan harusnya kalau secara target ya mungkin sudah tercapai, itu bisa. Atau mungkin teman-teman menggunakan yang namanya Fibonacci retracement ya, kalian tarik dari pullback-nya, which means ya next targetnya adalah di 30.485 based on Fibo 1618. Nah itu juga bisa ya, tapi terlepas dari segala kondisi yang kita perhatikan itu, if saya clear ya, ini saya clear aja biar teman-teman bisa lihat lebih enak ya. Ini yang terakhir masih ada ABCDE, and then kita sekarang clearance dulu ya. Ini saya pakai chart dari Binance. Yang kita perlu perhatikan adalah pertama, area resistance sudah berhasil di break, so area ini bakal jadi potensi support. Yang perlu di take note lagi adalah bagaimana progress breakout-nya. Karena kelihatannya impulsif, maka kita belum tentu bisa ngedapetin kesempatan harga balik sampai ke demand zone ya. Ini kalau misalkan teman-teman trading untuk futures market, please take note, oke? Ini kita di luar investment, di luar DCA plan ya. Tapi kalau kalian trading, kalian ngerasa bahwa posisi market saat ini udah lumayan tinggi dan kalian pengen entry long juga, perhatikan saja bagaimana prosesnya pada saat dia pullback ya, at least menuju ke resistance sebelumnya. Kalau misalkan progress pullbacknya bagus, mungkin membentuk semacam chart pattern yang kita bisa asumsikan bahwa ini adalah continuation. Nah mungkin kalian bisa manfaatin lagi. Nah tujuannya adalah untuk ketika kita ngelihat dia membentuk pattern atau apa, tujuannya adalah supaya kita tahu penempatan stop loss yang ideal tuh di mana. Jadi kita bisa jaga resikonya dari situ teman-teman. Kalau misalkan kalian masuk sekarang, ini namanya nge-chase ya, atau ngejar market. Karena semakin harga tinggi, ketika ada penurunan, kalian harus tahu bigger players itu akan exit berkala ya. Jadi mereka nggak mungkin jual langsung sekaligus karena sayang ya. Ketika mereka punya barang dan mereka mau take profit, mereka butuh orang-orang tuh untuk bersedia untuk membeli walaupun harganya cukup mahal. Jadi anggapannya adalah kalaupun dengan posisi breakout yang impulsif terjadi ini, seandainya ada pullback, menurut saya less likely skenario-nya bisa sampai ke demand zone. Kalaupun nyampe ke demand zone, berarti ada yang salah dengan breakout ini, which means kita bisa katakan ini adalah fake out atau bull trap. Alright, so hopefully teman-teman bisa cukup dapat penjelasan ya dari apa yang saya berikan, maksud saya dari informasi atau sharing yang saya berikan pada malam hari ini. Tentu saja kalau kalian lihat di time frame yang lebih kecil, kalian juga punya peluang untuk masuk. Kalian bisa consider bahwa di sini ada struktur lagi yang terbentuk ya. Jadi tinggal gimana teman-teman mau mempertimbangkan untuk manfaatkan aja ya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan sharing yang saya berikan pada malam hari ini bisa cukup bermanfaat ya, terutama dari sisi tadi psikologis. Itu tadi gambaran singkat aja ya, yang saya sempat bahas sama teman-teman advance dalam yang lebih lengkap ya, dalam versi yang lebih lengkap. Tadi versi yang lebih singkatnya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat idenya gitu ya, bahwa trading sometimes could be tricky. Tapi kalau kalian nggak believe dengan trading system kalian, ya udah ya, paling enggak akan ada momen-momen dimana wah kita kebantai lah istilahnya gitu. Bukan kebantai ya, dalam artian ya salah langkah lah, mungkin lebih seperti itu bahasa yang lebih tepat ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless buat kalian semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali. Cheers guys, bye bye.